Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka streaming channel Dami. Kebetulan ini yang perdana setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah, dan alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Ramadan, Syawal. Selawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlinya, sahabatnya, pengikutnya di awal sampai akhir zaman, dan insya Allah kita akan tercatat di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin, dalam kesempatan ini pertama dan utama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin segala kehilafan, baik yang disengaja maupun yang tanpa disengaja. Hadirin, marilah jenak kita menindaklanjuti tadarus kita, tadzkirah kita, saling mengingatkan dari kita untuk kita. Ini waktu akan mengaturkan sepotong ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Imran, ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ila akhiril ayat. Hadirin, kalau kita memahami ayat tersebut, pada dasarnya, pada hakikatnya ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam arti yang konkret, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian kepada manusia. Pasti ayat sebelumnya itu membahas. Yang kita garis bawahi di sini ada kalimat mereka. Itu siapa? Ini kalau kita lihat di tafsirnya adalah mereka orang Yahudi. Orang Yahudi, orang sebelum Nasrani. Yang sering ngeyel, yang sering bikin ribut, bikin ulah di dunia ini. Bahkan sekarang kemarin menjelang akhir Ramadan, saudara kita yang di Palestina cukup mengesankan, cukup mengagetkan seluruh dunia. Bulan Ramadan itu hebatnya, dia berani masuk masjid yang mulia ketiga setelah Al-Haram Madinah, bantai, tembakin, ini olah, ini masih kata mereka yaitu, dan insya Allah mereka yaitu Yahudi sampai akhir kiamat zaman berolah, karena oleh Allah sudah ditetapkan dunia ini akan berlanjut kalau dia masih ada di dunia. Jadi kita sebagai orang muslim hanya mendoakan kepada saudara kita yang ada di sana. Marilah kita doakan semoga mereka la haulun wala quwatun, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzuribat alimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablillah. Jadi lepas dari itu kita sekalian juga akan mendapat kehinaan. Selama kita ini lepas dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga lepas dari hablum minanas. Antara hablum minallah vertikal dan secara horizontal pun kita lepas. Itu akan hina kita. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah sebulan kemarin di training tarbiyah dengan konkret, siangnya puasa, malamnya tadarus, ya mulail, tarawih, tahajud, witir. Nah, mari kita setelah keluar dari Ramadan diaplikasikan, diwujudkan untuk 11 bulan ke depan. Ya, kemarin sudah susah payah sebulan digodok, tondro di muka kata tentara-tentara di lembah Tidar Magelang sana. Nah ini kita di masjid-masjid, di musola-musola sudah digodok, ditindaklanjuti. Artinya pengekangan nafsu kita yang sudah sebulan penuh kita hadapi dengan kemenangan Idul Fitri dan fitrah, ditindaklanjuti untuk bekal 11 bulan ke depan. Jangan langsung hilang begitu saja. Habis Ramadan, habis tanpa bekas. Nah, ini termasuk mubazir kegiatan kita yang sebulan. Memang yang akan menilai nilai ibadah cuma Allah yang Maha tahu. Cuma Allah yang Maha mengetahui. Tapi kalau kita mengabaikan yang sebulan penuh sudah kita training, sudah kita masuki dengan susah payah, langsung dilepaskan begitu saja. Maka paling boten, paling tidak mari kita sedikit-sedikit, tapi dengan pasti, mohon maaf, sifat nafsu kita yang serakah, sifat nafsu kita yang sok menangis sendiri, nafsu kita yang sok hasut, dan seterusnya, pelan-pelan, tapi pasti dapat hindarkan. Ini hikmah daripada Idul Fitri tadi. Yang kedua yang kami haturkan dalam kesempatan ini, dalam bulan Syawal ini, ada istilah halal bihalal. Ada halal bihalal. Kami sering masih mendengar dan bahkan melihat sendiri ada spanduk halal bil halal. Ini kurang pas. Yang pas halal bi halal. Kalau ada alnya al halalu bil halali. Itu pas. Tapi yang pas halalun bi halalin. Artinya boleh dengan boleh secara lugat. Boleh dengan boleh secara lugat. Tapi ini jangan dibahasakan secara itu. Karena memang di dalam kamus nggak ada seperti itu. Di Quran pun nggak terdapat seperti itu. Halal bihalal. Nah, itu. Dan yang paling penting lagi, mulai kapan sih halal bihalal itu didengungkan di Indonesia? Dan oleh siapa? Nah, ini mari kita membaca riwayat sejarah itu. Yang mendengungkan ini tokoh agama, ulama besar. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, ini dari NU itu. Kapan? Kapan ya? 1948. Yang ada integrasi Indonesia pada saat itu akan digempur lagi oleh Belanda sana. Nah, dia langsung mengumpulkan menghadap Pak Presiden Soekarno pertama. Harus ada halal bihalal. Artinya untuk menyatukan warga Indonesia. Yang penting elit-elit politik dengan harapan bisa bersatu. Maka halal bihalal. Halal bihalal. Itu dari situ asal muasal. Sudah berapa tahun? Jadi di Indonesia sudah lama. Dan ini ditindaklanjuti oleh Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina Selatan atau Moro. Itu ada halal bihalal. Itu menciplak atau mengikuti dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah tadi. Jadi artinya tepat sekali dari halal bihalal. Quran nggak ada. Di Timur Tengah nggak ada istilah halal bihalal, nggak ada. Mesir nggak ada. Arab Saudi apalagi. Sentranya nggak ada, tapi yang ada cuma di Indonesia pertamanya. Langsung menjalar ke kanan kiri negara kita Indonesia yang di Asia Tenggara itu ada halal bihalal. Pertama, ya Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1948. Itu setelah merdeka, 3 tahun baru ada persamaan.
duduk bersama sama-sama di politik langsung membahas hal-hal yang kurang benar biar benar. Karena pada saat itu banyak pemberontakan, banyak yang nggak akur, wabil khusus mohon maaf DI, TII dan PKI pada saat itu. Jadi sejarahnya begitu. Langsung diadakan kompromi satu meja di situ yang dipimpin oleh tadi dan Pak Karno dan lain-lain, tokoh-tokoh elit politik duduk bersama halal. Nah sampai sekarang ini ada halal bihalal. Apakah itu nyimpang dari agama? Enggak. Ditindaklanjuti adalah untuk silaturahim, untuk menyatukan visi dan misi Indonesia ke depan. Tanpa ada halal bihalal mana bisa? Maka kita harus menindaklanjuti. Tidak apa-apa. Jangan dibid'ahkan. Ada yang bid'ah nggak boleh halal bihalal. Lucu itu nggak ada tuntunan pada Nabi. Memang nggak ada. Tapi tidak menyalahi dengan hukum agama. Bahkan silaturahmi kan ada. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusil rahimah. Itu jelas landasan hadis. Jadi jangan langsung kita langsung dibid'ahkan orang haram kalau mengatakan halal halal. Nah, itu kadang-kadang orang yang sangat simpel pikirannya. Maka jangan sampai terjadi seperti yang kami aturkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah penting dalam bulan ini dianjurkan kita yang telah melaksanakan sebulan penuh ibadah puasa Ramadan, setelahnya, yakni di bulan Syawal ini, dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini hadis, 6 hari di bulan Syawal dianjurkan untuk puasa Syawal. Kapan puasa? Ya itu. Ada yang mengatakan harus tanggal 2. Tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Tapi itu tidak harus, memang ada seperti itu. Tapi pada hakikatnya kalau kita lihat redaksinya, tidak harus. Itu sunnah. Selama masih ada di bulan Syawal 6 hari. Itu yang paling benar insya Allah seperti itu. Tidak harus. Tanggal 2 tidak harus sampai tanggal 7. Kapanpun boleh. Ambil Senin boleh. Kamis boleh. Asal 6 hari di bulan Syawal. Memang afdolnya seperti itu. Biar tidak kaget perut kita. Jadi puasa, tindak lanjut puasa lagi. Itu insya Allah aman. Tapi seandainya bisa, Senin, niatnya 2. Senin, atau satunya lagi 6 hari di bulan Syawal. Boleh. Yang akan menilai kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang mengatakan bid'ah, bukan. Allah yang akan menilai segala aktivitas ibadah itu, Allah yang akan menilai. Jadi kita jangan sampai terjebak langsung dibid'ahkan, akhirnya menghilangkan. Kalau sudah lepas dari 7 hari enggak puasa. Sudah lepas dari kegiatan enggak halal bihalal, enggak bisa. Jadi langsung akan menghilangkan ibadah yang sangat prinsip dan sangat dianjurkan oleh agama kita. Landasannya sangat jelas. Rasulullah Muhammad SAW ada dari Abi Ayyub al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadana summa adbahu sitan min sawalin kana ka siyamid dahri kullih, rawahul jamaah. Nah, ini barang siapa yang puasa Ramadan kemudian menindaklanjuti 6 hari di bulan Syawal. Kita min sawalin kana ka siyamid, sama seperti puasa 1 tahun penuh. Bayangkan kalau kita meninggalkan ini rasanya kasihan. Belum tentu tahun depan kita akan menemukan lagi bulan Syawal. Belum tentu. Tadi yang pertama ini diniatkan, mari insya Allah bismillahirrahmanirrahim, kapan kita mulai puasa Syawal yang 6 hari. Akan hari Senin Kamisnya silahkan, akan berkesinambungan 1, 2, 3. 1 nggak boleh, 2 sudah kemarin, jadi boleh. Dan selama 6 hari masih di bulan Syawal. Itu tujuannya untuk meraih yang seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi kita banyak kelonggaran dari Ahlussunnah wal Jamaah, Ahmadiyah itu cukup transparan. Monggo, silahkan. Ini bukan wajib, tapi fadilahnya cukup menggiurkan. Bayangkan, 6 hari Syawal,
sama dengan puasa 1 tahun penuh. Bayangkan kalau kita nggak mengambil rasanya ketinggalan kereta. Nah, itu mari kita tindak lanjuti, disiarkan kepada anak putri istri kita untuk melaksanakan sunnah yang sangat banyak fadilahnya. Hadirin pemirsa rahimukumullah. Itulah sementara ada dua versi, ada kegiatan halal bihalal, yang kedua kegiatan sunnah 6 hari puasa di bulan Syawal ini. Mari kita tindak lanjuti, kita laksanakan insya Allah dengan niatan karena Allah limardotilah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat nilai yang tambah. Jangan ada niatan lain, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itulah kurang lebihnya streaming kali ini, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.